kita lanjutkan. Ada beberapa gambar lagi. Boleh. Ya, yang akan kami perlihatkan. Oke. Ka'bah. Insya Allah. Kapan pertama lihat? Tahun berapa dan apa rasanya? Ya, setelah saya masuk Islam itu adalah sebuah impian yang saya pikir nggak akan pernah tercapai ya. Karena kenapa? Karena kondisi finansial, kemudian kesempatan, kemudian ya segala macam lah. Saya pikir itu cuma sebuah angan-angan yang nggak pernah akan tercapai. 2010 saya bilang sama bapak saya bilang, Pi, bapak saya seorang direktur di perusahaan agrochemical, saya bilang, Pi, selama ini kan papi kalau ketemu dengan customer, lalu kemudian mengikat customer ini kan dengan cara-cara tertentu, termasuk ngasih mereka bonus setiap tahun. Saya bilang, bonusnya biasanya apa? Bapak saya bilang, bonusnya motor. Harganya berapa? 15 jutaan. Ya sudah, kalau itu mau nggak tambah sedikit lagi dan berikan mereka mengikat kepada kita. Gimana cara? Kita umrohin. Wah, bapak saya agak berpikir keras. Tapi karena boleh, tapi pembimbingnya siapa? Felix. Lu emang kamu pernah umroh? Enggak, tapi saya sudah siap. Gitu. Akhirnya kemudian singkat cerita kita laksanakan ide gila ini kemudian untuk umroh bersama petani gitu kan ya. Untuk umroh bersama penjual-penjual R1 daripada perusahaan kita. Akhirnya kita kumpulin sekitar 25 orang dan sebelum itu saya bilang gini, saya sangat menginginkan banget bahwa istri saya barang-barang saya di situ. Ingin kemudian bareng-bareng untuk bersujud, rasanya nggak enak banget kalau sana cuma saya sendiri di sana. Akhirnya kemudian saya berpikir, berdoa pada Allah, duit-duit itu nggak kunjung datang juga. Akhirnya kemudian bapak saya bilang, Lik, kamu di sana gimana nanti? Iya sih, pengennya sih Iin ikut, pengen istri saya ikut. Bapak saya bilang, udah kenapa nggak ikut aja? Duitnya dari mana, Pi? Ikut aja, papi yang bayarin. Ya. Alhamdulillah, tahun 2011 akhirnya saya berangkat sama istri saya untuk pertama kita lihat Ka'bah, Masya Allah. Kemudian setelah selesai kita tawaf, kemudian kita sholat di Maqam Ibrahim, kemudian di depan Maqam Ibrahim kita kemudian berdoa dan saya bercucuran air mata di situ. Kita telepon bapak saya dan saya bilang, Pi, Felix di depan Ka'bah. Dan kemudian kita mendoakan bahwa dia akan masuk Islam. Ya sesuatu yang mungkin pada saatnya Allah lebih tahu kapan itu saat yang lebih tepat. Oke. Kita langsung bergerak ke gambar berikutnya. Ya. Apa ini? Itu kos-kosan yang tempat saya masuk Islam. Lokasinya kos-kosan Ustadz Fatih Karim itu. Dan ini bentuknya masih seperti ini sekarang? Udah berubah banyak. Pas saya datang sana jauh lebih sederhana. Kalau nggak bisa dikatakan minimalis. Bapak banget. ini pernah serumah? Masya Allah. Perkenalkan dong. Ya, jadi ini abang ini namanya Ruli Faisal. Jadi teman saya ketika kita sama-sama kos di Aroya. Jadi Aroya itu dulu kita ambil dari benderanya Rasul yang berwarna hitam terus kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika saya sudah masuk Islam, Ruli ini termasuk orang yang tinggal sekos-kosan dengan saya dan termasuk bagian daripada aktivis dakwah juga. Itu patungan kos-kosannya? Iya, Bayarnya? dulu kita pindah dari Pajajaran ke ini. Dari ke Baranang Siang. Baranang Siang ke Dermaga itu. Nah, kita cari rumah kosan yang baru. Nah, Felix termasuk salah satunya. Nah, kita ada beberapa orang yang sudah ngaji, itu saya, Samsul, dan Asril. Nah, beliau ini belum ngaji, malah belum masuk Islam juga gitu. Nah, setelah masuk Islam malah bagusan dia Islamnya gitu. Ini yang pertama kali ngasih sarung ke saya. Jadi saya banyak sholat pakai sarungnya Ruli Faisal ini. Sarungnya masih ada nggak sekarang? Masih ada tapi udah bolong. Maksudnya minta dikasih lagi gitu maksudnya. Kenapa merasa harus kasih sarung gitu? Ya karena kita kan harus support beliau gitu di tengah keluarganya yang ditolak seperti itu. Ya Allah. Felix ini kalau misalnya setelah masuk Islam, malah dia yang bangunin subuh semuanya di kosan kita gitu. Masuk ini saya bangun subuh. Susah, dibanguninnya susah Dia nggak? tutup palanya pakai bantal maksudnya. Aduh, ini baru masuk Islam, tapi udah Udah bangunin belagu subuh. gitu. Dan dia duluan yang ke masjid. Dia duluannya ke masjid, terus tiap azan duluan juga Ya, gitu. betul. Oke, di dalam kos-kosan yang bersejarah ini gitu ya. Itu kan rasanya dibangunin oleh Felix gitu ya. Subuh udah segala macam suruh sholat gitu. Puasa juga. Puasa pertama di kosan itu atau enggak? Ya, di kosan itu. Puasa pertama. Cukup menderita enggak waktu itu? Alhamdulillah puasa pertama cuma 2 kali kita nggak bangun subuh bareng-bareng. Karena kita nggak sahur Enggak bareng-bareng. sahur 2 hari itu. 2 hari aja. Apa rasanya puasa pertama? Alhamdulillah ya, jadi sebelum saya masuk Islam saya juga sudah melatih puasa sebenarnya. Jadi ketika puasa pertama bagi saya nggak terlalu susah. Enggak terlalu susah Cuma ya. memang suasananya Masya Allah, ketika kita menyaksikan orang-orang muslim kan kadar keimanannya sangat meningkat ketika bulan puasa. Mereka lebih dekat dengan Allah, mereka lebih dekat dengan Rasul, mereka lebih mudah untuk disentuh hatinya dan itu pun yang terjadi pada saya. Ini udah 12 tahun nggak ketemu kan?
Terakhir kita ketemu di bandara, Dik ya. Di bandara. Beliau mau Tahun- ceramah. Barusan kemarin. 12 Oke, setelah 12 itu tahun. nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya, sudah 12 tahun nggak temu. Kita kan flight pertama. Dulu waktu itu Felix mau ke Bali, ceramah ke Bali. Saya mau ke Lampung. Nah, ternyata kita sebelahan sholat subuh. Kita nggak saling menyadari, tapi kita takbir bersama. Iya. Takbir bersama. Ternyata di imamnya. sebelah saya juga kaget juga. Saat salam, ternyata loh Ustadz Felix. Saya bilang panggil Ustadz, dulu Felix aja gitu. Dulu Felix Nah, aja. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waktu di kos-kosan ya, sudah menduga nggak sih bahwa nanti suatu saat akan jadi Iya. ustadz gitu? Nah Felix ini anak yang super lah gitu, super. Otaknya encer. Nah itu mungkin karena bicaranya cepat itu karena otaknya memang encer. Pernah kita ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah ini kita sistem kebus malam, beliau tidur aja. Tidur, kerjanya tidur gitu. Karena stres Mbak, bukan karena pinter Mbak. Malah lampu kamarnya itu paling cepat mati duluan. Itu Felix tuh. Sementara Mas Ruli masih Masih belajar ya, semalam kita begadang. sampai jam 11, bahkan Samsul itu sampai di sofa gitu kan, belajar gitu. Beliau tidur. Karena dulu sebagai mahasiswa ya kan kita semua harus hemat Mbak ya. Jadi kalau kita mau ujian tuh kita langsung fotokopi Mbak dari cewek-cewek yang rajin nyatet. Nah, setelah kita fotokopi 1 buku Mbak, kita robek jadi 2 Mbak. Nah kamu belajar ini, saya belajar ini. Nah jadi kita gantian Mbak. Nah saya tuh kalau ada 2 pilihan Mbak, saya selalu memilih yang ketiga Mbak. Jadi kalau ada pilihan antara belajar atau tidur, saya main game aja Mbak. Nah, jadi sebenarnya saya tidur, sebenarnya gelap itu main game dulu. Ya, Main game. tapi anehnya nilai dia lebih bagus daripada saya. Oke, jadi pada saat itu nggak menduga sama sekali akan menjadi seorang ustadz. Ya nggak berduga. Ada diskusi agama lain datang ke kosan kita dengan beberapa orang itu. Beliau yang baru masuk Islam ikut nimbrung diskusi. Apa yang dia terbatas tentang pengetahuan tentang Islam, dia terus diskusi. Itu bagusnya Felix. Gitu. Yang lain melipir. Lainnya melipir. Oke, ini sahabat, teman lama. Ini kita jeda dulu, silakan ngobrolnya lanjut ya. Kami kembali saat lagi. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah berarti status saya akan aman.